Berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Ilya, orang Tisbi itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Ilya. Nah, Raja Ahazia jatuh dari kisi-kisi biliknya. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia bilang jatuh dari kisi-kisi kamarnya. Raja Ahazia, sesudah dia jatuh, dia menjadi sakit. Bila dia sudah menjadi sakit, nah, dia menyuruh utusan-utusannya pergi kepada Baal-zebub di Ekron untuk meminta petunjuk apakah dia akan sembuh ataupun mati dengan penyakit itu. Bayangkan. Jadi dia menyuruh utusan-utusan pergi ke Ekron, berjumpa dengan Baal-zebub. Apakah dia untuk bertanya apakah dia masih akan sembuh ataupun tidak. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan atau firman-Nya kepada Nabi Ilya, supaya Nabi Ilya memberitahukan kepada Raja Ahazia bahwa dia tidak akan sembuh lagi dari penyakitnya, dia pasti akan mati. Dan sebelumnya Tuhan tegur dia, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga pergi ke Ekron untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub? Tuhan bilang. Nah, lihat, seringkali orang Kristen yang bukan Kristen betul-betul, walaupun dia sudah Kristen, sudah sembahyang, tapi masih lagi minta petunjuk kepada setan tentang kehidupannya atau masa depannya atau pada keluarganya. Kristen apa itu begitu itu? Kalau kau sudah jadi Kristen tapi kau masih lagi minta petunjuk, mana ada kamu membuktikan orang Kristen? Itu setan, bukan Tuhan itu. Dia minta petunjuk sama dia, tipu kau begini-begini. Dah, kalau kau tidak kasih saya sakit 1 ekor babi, kamu satu keluarga mati tahun depan. Nah, tahun orang. Mana ada begitu punya kalau percaya Tuhan? Kalau kita bilang Tuhan yang mengganggu nafas hidup kita, amin. Bukan Baal-zebub di Ekron, bukan berhala-berhala, bukan dukun-dukun. Jadi inilah yang membuatkan banyak orang Kristen takut. Ya, sampai dia minta petunjuk kepada bomo, minta petunjuk kepada berhala-berhala. Akhirnya dia tidak terlepas dari berhala. Nah, berhala mengikatnya, hanya setan mengikatnya. Nah, turun-temurun keturunannya, semua yang tidak mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan karena aliran dari hidupnya. Salah siapa itu? Yesus bilang dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Amin. Jadi, oleh karena raja ini ya minta petunjuk kepada Baal-zebub di Ekron, maka Nabi dia halang itu utusannya dan beritahu. Jadi belum pun mereka sampai kepada Baal-zebub, mereka sudah dihalang Nabi Ilya dan mereka cepat balik. Kenapa kamu begitu cepat bilang itu raja? Sebab mereka berjumpa dengan Nabi Ilya. Mereka tidak tahu siapa, tapi mereka bilang begini. Oh, bilang itu raja Nabi Ilya itu, Pak Ilya. Ingat, Tuhan tidak suruh mereka, raja ini minta petunjuk kepada Baal-zebub. So, Nabi Ilya bilang, firman Tuhan kepada Nabi Ilya, apakah tidak ada Tuhan di Isra? Apakah tidak ada Tuhan? Bukan di Israel saja, di sini pun ada Tuhan. Amin. Di mana Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Di mana Tuhan Yesus? Bukan itu Tuhan yang sama bekerja sampai sekarang. Amin. Jadi, buat apa kau minta petunjuk itu? Dan banyak orang Kristen kena tipu dengan penipuan roh jahat. Karena kita sudah biasa mungkin sudah biasa kita begini-begini dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus hormati nih petunjuk-petunjuk roh jahat. Oh, karena tipu lagi. Mana ada punya begitu itu? Mari kita lihat ayat yang 16, bagian ayat 16 sampai 18. Berkatalah Ilya kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron, seolah-olah
tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Boleh tangkap atau tidak? Kalau kita biasa minta petunjuk kepada setan, itu yang bikin mati kita dan bikin pindik umur. Amin. Itulah yang bikin mati dan bikin pindik umur. Sebab itu bukan dari Tuhan, dari setan. Yang memperpanjang umur kita adalah Tuhan. Amin. Tapi kalau kau mati, tapi kau memang orang sudah bertobat, lahir baru seperti Nabi Joshua, itu tidak dia Tuhan awal-awal ambil dia, tidak mau menderita bagi dunia. Dan kita tahu hidupnya betul-betul percaya pada Tuhan. Tapi kalau mati awal-awal sebenarnya belum waktunya Tuhan, tapi akibat dari penyembahan berhalamu, akibat daripada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan marah. Orang-orang yang menyembah berhala Tuhan tidak suka. Dia bilang di sini, ya, ayat 16. Nabi Elia dipanggil datang kepada raja tadi, kalau Anda baca dari seterusnya tadi dari bawah. Dia bilang, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Jadi karena raja minta petunjuk kepada Baal-zebub di Ekron, maka itulah bikin matinya. Dan dia tidak sembuh, artinya bikin pindik umur. Minta petunjuk kepada setan itu bukan bagus, itu bikin pindik umur. Karena kalau kita tanyakan petunjuk, kita pergi bobo, kita bilang, oh tidak boleh itu. Ada Tuhan, Pak. Amin. Ada Tuhan mengatur kehidupan kita, ada Tuhan mengatur merancang kehidupan kita. Maka tidak boleh pergi sana. Ya, Tuhan tidak suka. Ya, ingat waktu Nabi Elia berlawanan dengan Nabi Baal, raja tidak pernah memberi jawaban yang tepat apa yang kita perlukan. Coba lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga 29. 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, ayat 20 sampai ayat 23. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Nah ini 450 nabi, satu orang senabi betul. Amin. Kau bayangkan, biarlah jumlah kita yang banyak hadir dalam gereja, jumlah itu juga yang masuk surga. Amin. Jangan jumlah kita yang banyak ini boleh dihitung berapa orang yang boleh masuk surga. Bilang itu pernyataan, aku mau hati, aku mau hati, aku mau hati. Sampai dia cakap, dia bilang, banyak orang mencari duit tapi bukan untuk dia bilang Tuhan Yesus. Banyak orang datang di gereja, duduk, tapi hanya memasang bangku saja, tidak firman dalam hati, paling dia bilang. Apa arti semua itu? Sebab itulah Nabi Elia bilang, adakan perlawanan ini, ya, ada Nabi Tuhan dan hamba Tuhan betul-betul dan bukan hamba Tuhan. Siapa yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Siapa yang tidak menjawab api, bukan Tuhan. Amin. Sebab itulah selalu kita cakap api, karena Tuhan yang kita sembah adalah api yang mengharuskan. Amin.
Ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Nah, senantiasa jemaat kalau datang hadirat Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, Anda merasa api begitu daripada. Kan itulah Tuhan kita, api yang menghanguskan. Amin. Senantiasa menjawab dengan api. Bila ada api yang kuat, setan pun tahu. Ya. Kemudian Ilya berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olalah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api, tidak boleh taruh api. Panggil nama Allah mereka. Ada itulah Baal, itulah setan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Ilya mulai mengejek mereka. Katanya, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin yang merenung, mungkin ada urusannya, mungkin yang bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Anda mau menyembah berhala begitu, ada lagi masa dia tidak terjaga untuk menjaga umat. Anda mau masih lagi sembah-sembah itu berhala-berhala begitu, setan-setan begitu. Mana setan boleh mengadakan api? Sedang Nabi Ilya adalah hamba Tuhan yang asli, tuling. Jadi Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Amin. Siapa yang dapat melawan kita kalau Tuhan di pihak kita bilang. Walaupun itu dukun-dukun boleh mengadakan api begitu kalau mereka berlawan di hutan-hutan. Tapi dalam case ini tiada kuasa mereka di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mencampur tangan membela kebenaran firman-Nya. Bukan Ilya yang dia bela, tapi kebenaran firman-Nya. Amin. Maka waktu mereka meminta petunjuk, berseru, jawablah kami bahasa, sampai mereka menuri-nuri dirinya. Bayangkan itu. Tiada juga ayatnya sampai bala mereka kerasukan Alkitab bilang. Maka mereka memanggil lebih keras serta menuri-nuri dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Amin. Anda pernah lihat orang-orang penyembah berhala ikut tradisi-tradisinya sampai meriak menuri-nuri pedang dan barang, tapi tidak apa-apa, sebab itu sudah kebiasaan dia bilang. Tapi menurut Alkitab itu pekerjaan penyembahan berhala. Amin. Ada Tuhan di sini. Kalau mengamalkan hidup seperti itu, bahaya kalau menyembah berhala, bikin mati. Walaupun orang masih hidup tapi dia sudah mati. Apa yang mati rohaninya? Amin. Masih hidup tapi sudah mati. Apa yang mati rohaninya? Dia sudah mati rohani. Ya. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sampai petang, mereka kerasukan semuanya, tidak ada jawaban. Dan itulah yang suka sekarang, itu berhala. Ya. Amin. Yang orang suka itu adalah berhala. Kamu tahu itu berhala. Itu berhala bukan saja dari segi penyembahan berhala, penyembahan dukun kepada hantu-hantu begitu, tapi benda-benda yang sangat kau suka di dunia, yang seolah kau tidak boleh lepaskan sampai kau terjerumus kepada hal itu pun berhala. Tahu? Itu berhala kehidupan Anda. Hati-hati. Entahkah pekerjaan, entahkah kerjaan Anda atau persekolahan Anda. Kalau Anda telah menginginnya sampai Anda mau berhasil memimpikan begitu, sampai Anda lupa Yesus, sampai Anda lupa melayani Tuhan, sampai Anda lupa tanggung jawab Anda, sampai Anda rela menjauhkannya dari pelayanan karena soal pekerjaan kehidupan sehari-hari, itu pun jadi berhala sebenarnya. Tahu ada itu berhala? Apa yang membuat Anda itu terikat? Apa yang membuat hati Anda itu lebih mau daripada Tuhan? Hati-hati. Saya lihat alasan orang sekarang di mana-mana sampai aku boleh melayani atau boleh sampai iya pun dia cakap, tapi perubahan hidup rohaninya tidak sama pada asalnya di mana penghormatan itu berlaku dalam kehidupannya. Amin. Tidak sama. Saya banyak melihat itu.
Oleh karena penghidupan itu alasan keluarganya, ibu bapak yang menyokong, bapak beli buah sanapun sampai coba satu lain juga. Tapi Anda tidak tahu, kau harus amat Anda harus bertaruhan walaupun mereka malah. Tapi apabila aliran dokus itu sukar mengalir dalam kehidupan mereka, gara-gara pergaulan, kebebasan begitu di luar sana, ibu bapak harus bijaksana. Karena selalu tokolah di mulut orang tua. Tapi walau bagaimanapun, yang dituntut mereka juga, bukan kita. Amin. Maka bila kita sudah sampaikan firman Tuhan begitu, kalau Tuhan tuntut ibu bapak Tuhan begitu, tidak kaitan sudah dengan hambatan, itu urusan ibu bapak. Kenapa juga dia telah mau kasih lihat anaknya? Karena kalau begitulah orang sekarang jemaat Tuhan, sanggup dia pergi jauh-jauh cari pekerjaan begitu-begitu. Padahal sebenarnya ada yang dekat-dekat, ya karena Tuhan yang kita sampaikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia juga lah yang akan menyediakan segala keperluan kita sebenarnya. Amin. Sampai daripada Dia sumber segala-galanya. Tapi banyak orang lebih suka pergi tampaknya, dia baca begini, sampai bilang beginilah, begini alasannya. Tapi perhatikan, apakah rohaninya tidak menurun? Sudah tentu itu. Saya boleh lihat itu. Dan kau masih orang Kristen, kau masih lagi banyak yang rohani, kau masih lagi tepuk tangan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan, pengurapan Tuhan dalam pribadimu sudah lahir, sudah berkurang. Hati-hati, itu berhala bukan saja penyembahan berhala seperti itu, tapi apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi kegemaran Anda, sehingga Anda terikatnya dan tidak lagi sepenuh hati mengikuti Tuhan, itu pun adalah berhala. Itulah berhala namanya. Makanya kita sudah tahu banyak firman Tuhan, kita sudah merasakan banyak hadirat Tuhan. Hati-hati, ya. Harus betul-betul mencari Tuhan. Nabi Ilyas seorang diri, dia ejek itu nabi-nabi Baal. Dan bila dia mengejek nabi-nabi Baal, maka itu setan pun dia ejek juga. Sebab kenapa? Setan tidak memberi jawab kepada mereka. Amin. Setan tidak mau menjawab api yang mencari pertaruhan. Siapa yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Siapa yang tidak boleh menjawab api, dia bukan Tuhan. Amin. Tidak heran kalau Tuhan kita sering menjawab dengan api. Anda sudah baik yang merasakan api dari Tuhan bekerja di tempat ini, dan Anda mulai kehilangan api itu. Nah, banyak orang begitu. Gara-gara soal kehidupan sehari-harian, dia sanggup itu. Memang Kristen, memang dia masih boleh pikir Tuhan. Semua orang boleh pikir Tuhan. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan rohmu dengan Tuhan? Apakah masih bersatu ataupun tidak sudah? Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Halo, apa kabar? Saya lihat sekarang rata-rata orang mencari pekerjaan yang ada. Nah, lui. Kalau kau tidak lui, apa bikin bayar kau hotel di Keningau? Kalau kau tidak lui. Tapi orang yang pergi luar negara bekerja dan balik di kampung, tidak jauh-jauh kehidupannya dengan orang yang sini-sini mencari makan di sini dan bekerja di sini tapi dapat rezeki tidak lebih kurang. Bahkan ketinggalan yang bekerja di jauh, karena perbelanjaan lebih tinggi, kotanya besar, lagi yang di dekat-dekat itu tidak perbelanjaan tidak tinggi sebenarnya. Amin. Karena itulah pengaruh di luar sana. Hati-hati, utamakan Tuhan dalam hidupmu. If not, kau akan menyesal seumur hidupmu. Karena itulah aku bilang, siapa itu yang pendeta itu yang disembuhkan Tuhan itu yang mencipta lagu yang dia bilang, yang dia mau melayani, dia bilang dia menyesal karena hari Tuhan yang berdiri melayani itu harus bersedia untuk melayani Tuhan. Apa itu lagu itu? Saya lupa sudah itu. Jadi kita yang masih muda-muda begini, banyak orang muda-muda sekarang habis bahasa untuk enjoy jalan sisi kawan-kawannya semua, dia lebih suka itu. Tapi sedikit untuk Tuhan, itu dikira Tuhan sedikit, perhitungan Tuhan semua itu. Amin. Berapa masa ambil untuk Tuhan dan untuk duniawi. Kalau lebih banyak duniawi dan sedikit untuk Tuhan, boleh masuk surga itu Kalau marka Anda tidak sampai 80%, tapi 30%. Kalau 40%, kalau kerajaan punya marka lulus itu. Hampir. Alkitab bilang, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan kita? Amin. Nah, orang benar hampir tidak diselamatkan, maksudnya orang yang beriman juga tapi tidak
dengan sungguh-sungguh. Amin. Hampir tidak diselamatkan. Sebab penghakiman bermula dari rumah Allah sendiri. Alkitab bilang. Artinya rumah Allah sendiri maksudnya dalam gereja, orang-orang percaya. Jadi hati-hati di luar sana itu, pengaruhnya itu very strong. Tapi orang yang ada persekutuan dengan Tuhan, pengaruh dengan Roh Kudus dalam hidupnya juga very strong. Amin. Dan semakin Anda bersekutu dengan Tuhan, semakin Anda merasakan hadirat Tuhan. Semakin hati Anda dikuatkan untuk mencari Tuhan. Semakin hati Anda menolak perkara dunia, tapi menghendaki hadirat kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Amin. Sedikit lagi orang mau itu benda yang dia suka hanya jalan-jalan saja. Jangan lupa kita pikir dia bukan jalan-jalan. Saya suka kasih tahu saja itu hari. Itu apa saya bilang tadi, hari itu pelaya. Kalau dulu kau pernah melayani Tuhan, tapi akhirnya kau berhenti melayani Tuhan, ikuti dia begitu karena soal di sana, soal di luar sana, dan kau tidak lagi seperti itu, namanya kau tidak mencapai garis akhir yang ditentukan Tuhan. Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, dia bilang, amin. Dan banyak orang Kristen tidak mencapai garis akhir yang ditugaskan Tuhan kepada untuk melayani Tuhan. Karena itulah soal kehidupan seharian. Bukan berhala itu. Jangan kamu pikir itu ambil colok begitu sudah oli toko baru Anda bilang berhala. Bukan itu saja. Itu semua yang termasuk berhala. Apa yang menghalang Anda lebih dekat kepada Tuhan, berhala itu namanya. Amin. Jangan siok-siok. Memang di luar sana itu banyak yang menarik. Tapi Anda akan menyesal kalau Anda tidak dapat menemukan tempat yang paling menarik. Mungkin Anda boleh mengumpulkan jutaan, miliaran duit sampai Anda boleh pergi Europe, Skandinavia. Seperti yang berani bilang, Tanjung Rambut. Anda boleh pergi di mana-mana tempat. Kanan aloy, banyak aloy lah. Tapi tetap ada satu tempat yang Anda tidak boleh pergi kalau Anda sedang langkah, yaitu Celestial City, kerajaan surga. Amin. Di sana kotanya emas, semua indah, sebaik manapun kota di dunia ini tidak ada seperti itu. Maka kita yang betul-betul mendapatkan keselamatan, merindukan Tuhan, jangan sampai ketinggalan tempat itu. Amin. Kalau kita pergi itu, pergi Thailand itu, pergi Bali kapal yang begitu, itu biasa saja itu. Tapi tempat surga itu ada penapisan saringannya. Berapa orang yang boleh pergi sana? Amin. Bukan semua, ada ditapis. Apakah iman yang sungguh-sungguh, mana yang betul-betul percaya Tuhan, mana yang betul-betul bertobat, itu ditapis. Seperti waktu Gideon memimpin bangsa Israel untuk berperang dengan musuh. Tuhan bilang terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan itu Gideon. Adakan penyaringan. Bawa mereka minum di sungai. Yang minum dengan tangannya ke mulut, asingkan. Yang minum dengan mulutnya langsung ke sungai, asingkan. Lalu yang minum dengan banyak di tangannya begitu, mengambil air begitu dan dia begitu, itu artinya minum dengan tangannya di mulut. Diasingkan 300 orang saja. Semuanya begitu terus mulut dari sungai. Jadi kan yang Allah puas kan? Jadi 300 saja itu tadi pahitkan untuk melawan musuh. Saya tidak mau pakai, Tuhan bilang. Orang-orang seperti Tuhan bilang, saya tidak mau pakai begitu. Saya mau pakai orang yang disiplin rohaninya. Amin. Minum dengan disiplin. Banyak orang tidak disiplin dan rohaninya. Keluar sana hilang rohaninya. Tapi bila ibu bapaknya jam 5 anak kau sana mungkin panggilan Tuhan sama dia itu, sana mungkin panggilan itu, ibu bapak begini tidak persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak cepat tangkap bagaimana dunia itu mempengaruhi anak-anaknya. Dia tidak peka. Cakap boleh, tapi dia tidak peka. Syukur kepada Tuhan, karena saya punya anak tidak jauh-jauh, sini-sini juga. Kalau saya punya anak batu itu follower itu, kalau jamaah itu banyak kali dia cakap itu, jangan kau coba-coba saya bilang, pukul beca begitu di rumah, terus dia menangis di bilik lah. Dia punya kalau lulusan itu diploma itu, bila dia masuk di hal itu, bahagian airport punya, kapal lapangan terbang punya,
Itu aja. Perhotelan. Kalau bilang airport punya itu, bila itu. Tapi sembahyang tidak tentu macam mana lah kalau begitu. Kalau dia berpikir ada duit itu 10 sen lagi di paketnya itu, nah bapak sudah jangan kau cuma sebesar pukul diri bagian paca lari dia menangis. Nah begitu bapak-bapak barulah. Ada bapak-bapak sini parahnya pukul diri begitu kalau anak-anaknya begitu mana ada itu dimanja-manja lagi tuh. Kalau Pak Yuli saya percayalah. Kita tidak boleh marah-marah, kita ini mau pergi ke mesti gembira. Inilah orang sekarang, coba lihat. Itu berhala semua itu secara rohaninya kalau ada hati-hati, amin. Apa yang menghalang Anda datang kepada Tuhan itu berhala semua itu. Rohaninya sudah mati tapi tidak sadar-sadar. Memanglah semua orang perlukan duit, tapi hati-hati dengan duit itu. Jangan sampai duit itu ditambah dengan mata duitan. Amin. Hati-hati dengan duit itu. Dan itulah yang membutakan rohani banyak orang sekarang. Duit. Apalagi sudah dikabarkan musim sekarang tahun pemusatan ekonomi. Semua orang pun gemetar sudah manja. Sepatutnya hamba-hamba yang gemetar sebab tiada gaji, tiada pendapatan. Kalau ada jemaat yang betul-betul menyaputnya dalam suara perpuluhannya, dalam suara korbannya apa sebada, makanya kalau tidak, tiada lah. Amin. Tapi tidak juga gentar. Walaupun balik-balik berat karena minum air saja, garam saja pun tidak juga gentar. Masih melayani Tuhan. Amin. Ya. Kamu yang punya pendapatan tidak tahu berapa ribu satu bulan itu pun pandai gentar. Pergi ke Niau saja pun mau pilih juga hotel yang murah-murah, takut habis duit. Dari awal lagi saya sudah kasih tahu pada jemaat Tuhan, mengajar jemaat Tuhan tentang iman. Masih ingat kalau saya cakap tentang iman? Saya bilang apapun yang kamu berikan harus didesain dengan iman, karena itulah maksud itu. Akan datang nanti kalau orang tidak belajar beriman daripada mulai dia percaya, tetap dia tidak akan dapat belajar beriman. Sampai apapun menjadi keraguan dalam hidupnya, masalah ekonomi keraguan dalam hidupnya. Amin. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya percaya tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Halo, masih semangat? Halo? Halo? Masih semangat? Masih semangat? Jemaat Tuhan, ingat, api itu biar menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, amin. Dia tidak cakap biarlah rohmu padam-padam karena dunia sana. Mana ada begitu? Kalau roh Anda mulai padam sudah tidak sama, sudah itu menunjukkan sudah padam. Dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai lagu pun menyatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Walaupun pukul 3 pagi baru pulang dari rumah karena banjir, tetap menyala-nyala sembahyang. Amin. Tidak boleh main-main. Ini bisa itulah sebab karena pasal melayani, cari duit sendiri untuk Tuhan. Karena saya tidak mau karena hal pelayanan di Beniau. Amin. Melayani cari duit untuk Tuhan. Pulang di kampung berkata ada lagi jual sedikit, ada lagi jual sedikit. Ada gembiralah kami suami istri, ada duit 100, 200, gembiralah kami singgah di kedai kopi minum lagi. Diberkati Tuhan. Kalah kamu semua. Kamu yang beribu beratus, kamu terima bulan-bulan tiada sukacita suami istri, karena bila itu istri atau suami tidak duit minta 150 begitu, bayar, nanti saya bayar kalau habis bulan. Apa bayar suami itu? Mana ada kebahagiaan itu begitu tuh? Mana ada itu kebahagiaan begitu tuh? Bayar, tapi satu daging, amin. Tapi satu dah. Ayo kita biar cakap, sudah jadi suami istri jadi satu dah. Mana
boleh kau bayar. Tapi itulah gambaran rohani Anda. Itulah itu. Belum lagi betul-betul. Berhenti kamu main bayar-bayar suami istri ya. Bertobatlah kamu mulai hari ini. Jangan kamu apalkan itu dalam gereja ini. Begitu banyak saya dengar di luar sana tahu. Dia bilang, semalam saya tidak duit. Saya terpaksa pinjam istri punya duit. Dia bilang, ayo dalam aja. Oh, sama. Kalau saya dari istri saya, kalau saya dapat 100 jual kata, gembira akan ketawa-ketawa dengan gembira betul dapat minum dengan duit itu. Senang hati. Duit yang halal. Amin. Kamu yang sudah banyak duit pun masih lagi ragu-ragu. Tidak sama banyak orang memilih itu hotel yang murah di Queen. Saya takut habis duit. Tidak boleh sudah di Queen. Kalian friend, tiada main jimat sekarang, tiada hotel pun sekarang. Kau jangan bisa jumpa begitu. Nah, atau kamu begitu hotel perkasa yang tandas tidak ada hantu di sana. Oke. Alkitab bilang tadi apa? Dia bilang berlawan Nabi Ilya, ya, sampai ayat 29. Tiada jawaban. Artinya setan itu tidak boleh menjawab apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Untuk membuktikan bahwa dia maha kuasa. Setan tidak maha kuasa. Kenapa dia tidak boleh melebihi itu kuasa Tuhan? Kenapa dia tidak boleh berbuat apa-apa di hadapan Tuhan? Sebab dia pun tahu siapa Tuhan Yesus. Dia pun kenal siapa itu Tuhan. Amin. Dia adalah malaikat yang dibawa oleh Tuhan dari surga ke bumi. Mana dia boleh bermacam-macam dengan Tuhan? Saat itulah jemaat Tuhan. Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Dan Nabi Ilya berdoa. Dan Anda baca seterusnya itu pasal, Anda lihat bahwa betul-betul api turun waktu Nabi Ilya berdoa. Amin. Umat bilang, dia sungguh dialah Tuhan, dialah Allah, dia bilang. Lalu Nabi Ilya bilang, tangkaplah Nabi Baal itu. Dan dia bunuh itu Nabi Baal di sungai apa? Di sungai apa? Kison kah? Apa itu? Coba. 1 Raja-Raja 18 ayat, coba ayat 40. Ayat 40 sama tadi sama. 1 Raja-Raja 18. Kata Ilya kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Ilya membawa mereka ke sungai Kison, sungai Kison, dan menyembelih mereka di sana. Mati semua nabi. Amin. Semua nabi Baal, semua nabi menyembah berhala, mati semua dibunuh. Itulah saya kasih tahu tadi, tidak boleh menyembah berhala sampai itu bikin pindik umur. Amin. Itu mati semua dibunuh sampai mereka menyembah berhala. Dan itu Tuhan tidak suka. Ingat ya, semua orang yang menyembah Baal Peor waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, berapa ribu orang mati yang menyembah Baal Peor? 24.000. Semua orang yang terlibat dalam penyembahan Baal Peor mati, 24.000. Ya, sampai kami ngabar dari semua yang menyembah. Untung Pinehas mengadakan pendamaian dengan Tuhan dengan membunuh 2 orang di perkemahan orang Israel. Kalau tidak, kematian itu merebak kepada orang-orang yang belum menyembah Baal. Amin, jemaat Tuhan. Banyak kan, jadi penyembahan berhala itu sangat ditentang oleh Tuhan, sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau hati-hati, itu bahaya itu jemaat Tuhan. Coba kita lihat Ulangan 4 ayat 3 hingga 4. Ya, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Nah, lihat, semua menyembah Baal Peor itu Tuhan punahkan atau Tuhan punah, musnahkan. Bilangan 24 ayat 1 hingga 4.
Bilangan 25. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzidah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang berjagalah itu surut daripada Israel. Nah lihat itu, bikin marah Tuhan kan? Menyembah berhala bikin marah Tuhan. Kau menyembah berhala, kau pikir Tuhan marah? Tidak marah itu, bikin marah Tuhan itu. Paling Tuhan tidak suka itu. Ya, paling dia tidak suka. Ayat 9, pergi ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Berapa 24.000? Amin. 24.000 orang ini, orang yang telah menyembah Baal-Peor dan ikut makan korban kepada Allah mereka, yaitu korban orang mati. Itulah sebabnya kau tidak boleh makan korban orang mati. Tuhan tidak suka itu. Coba ulangan tadi, ulangan 4 ayat 3 hingga 4. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Apa bilang Tuhan memunahkan mereka yang menyembah Baal-Peor? Jadi semua yang menyembah Baal-Peor, berapa orang mati tadi? 24.000. Amin. Bayangkan sekitar 24.000 budak mati menyembah Baal-Peor. Syukur Pinihas menyurutkan aparat Tuhan yang menombak seorang laki-laki dan perempuan di tengah perkemahan orang Israel dan mati, dan berhentilah tulah itu. Kalau tidak, dia akan menembak kepada orang lain yang tidak menyembah Baal-Peor. Amin. Nah, syukur ada Pinihas. Nah, lihat itu. Jadi itu saya bilang kepada jemaat, bikin marah Tuhan. Kalau Pinihas tidak bertindak demikian, Bilangan pasal 25. Ya. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ya. Ayat 10, saya baca ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinihas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Amin. Jadi menyembah berhala itu memang bikin marah Tuhan. Ya. Dan saya kasih tahu kepada jemaat Tuhan, menyembah berhala itu ya memang tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Dengar betul-betul. Menyembah berhala itu bukan saja bikin marah Tuhan dan bikin ini umur, tapi tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga punya. Pasti tidak masuk surga. Tidak masuk surga punya. Terang-terang ayat Alkitab. Ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, lihat, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh ini. Sundal kita bilang apa sundal atau pezina. Orang-orang pembunuh, penyembah apa? Berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta, suka berbohong, dan yang melakukannya tinggal di tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Memang tidak masuk surga punya. Kalau kamu menyembah berhala, tidak masuk surga punya. Jangan main-main. Memang tidak masuk surga punya. Kalau
Mau masuk surga, berhenti menyembah berhala dan berhenti menyihir. Nah, berhenti bersenggak, berhenti membunuh, berhenti mencintai dusta. Amin. Suka cakap yang tidak betul. Semua perkataan itu membuat dia bilang tinggal di lu. Wahyu ini, Wahyu 22 yang terakhir dari pasal itu Wahyu. Jadi penyembah berhala, setiap orang yang menyembah berhala memang pastinya tidak masuk surga. Tidak masuk surga punya, tinggal di luar. Jadi bikin apa kau cuma simpel kewajiban kau di poki kau di tangan kau simpan penjaga sini. Ada yang di sini macam mana ketika tali di tangan sini, apa di tali itu penjaga. Anak penjaga begitu. Makanya orang Kristen itu harus terlepas dari segala jenis penyembahan berhala, penyembahan berhala harus terlepas, betul-betul semua terlepas. Amin. Tidak boleh ada yang mengikat-ikat. Tidak boleh. Artinya kalau kita melayani Tuhan, tidak boleh ada mengikat diri kita terhadap dosa. Kita melayani Tuhan tapi di luar kita berbuat dosa. Tidak boleh. Kalau kita buat demikian, itu namanya berhala bagi pribadi kita sendiri. Jadi tidak payah kita mau begini dulu ambil colok yang berhala baru datang berhala, ambil ayam kayak sama saya baru yang berhala. Tidak. Itu perbuatan kita saja yang selalu kita ikuti, selalu kita buat bertentangan dengan hukum Tuhan, itu berhala sudah itu dalam kehidupan kita. Mari kita balik begini.